Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Lukman Nugraha. NIM saya 41236729. Kelas saya dari kelas 1B angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel SLR yang saya buat yang berjudul Analisis Sentimen Bird pada Layanan Publik Digital. Untuk pembahasan yang pertama di sini ada transformasi e-government. Transformasi e-government ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah transformasi digital. Government berkembang pesat seiring tingginya adopsi teknologi untuk pelayanan publik. Yang kedua di sini adalah fokus utama menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Lalu yang ketiga ada integrasi information and communication technology atau disingkat ICT, cloud computing, AI, dan big data analytics menjadi fondasinya. Lalu yang keempat di sini ada inovasi. Inovasi ini mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti bagi tata kelola administrasi publik modern. Next. Nah, lalu selanjutnya di pembahasan kedua ini adalah urgensi ulasan pengguna. Apa sih urgensi ulasan pengguna itu? Urgensi ulasan pengguna ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada volume data masif, yang kedua ada cerminan persepsi, lalu yang ketiga ada dasar evaluasi. Kita membahas untuk yang pertamanya dulu. Yang pertama adalah volume data masif. Volume data masif adalah digital public service yang menghasilkan volume ulasan pengguna yang sangat besar setiap harinya dari berbagai platform. Lalu yang kedua, cerminan persepsi. Cerminan persepsi itu adalah data tekstual yang merefleksikan pengalaman, persepsi nyata, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Lalu yang ketiga di sini adalah dasar evaluasi. Dasar evaluasi itu adalah analisis sentimen pada ulasan menjadi instrumen krusial untuk evaluasi layanan dan tata kelola berorientasi masyarakat. Lalu selanjutnya di sini bahasan yang ketiga ini adalah solusi teknologi model BERT. Apa sih yang dimaksud solusi teknologi model BERT itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini solusi teknologi model BERT itu adalah terobosan NLP dari dua arah. Nah, di sini pembahasannya ada bidirectional encoder representation from transformers atau disingkatnya BERT yang merupakan lompatan besar dalam natural language processing atau NLP. Berbeda dengan metode terdahulu. BERT itu membangun representasi kontekstual teks secara dua arah sekaligus. Nah, kemampuan ini mampu menghasilkan pemahaman yang semantik dan jauh lebih akurat. Lalu varian efisien seperti Robert A. Albert serta model lokal seperti Indobert semakin memperluas penerapannya. Di pembahasan selanjutnya, di sini ada kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian ini di sini menjelaskan tentang dominasi sektor komersial. Apa sih yang dimaksud dengan dominasi sektor komersial itu? Dominasi sektor komersial itu adalah arsitektur BERT yang telah terbukti unggul dalam penerapannya hingga saat ini masih sangat didominasi oleh analisis sentimen pada ranah bisnis dan platform komersial e-commerce.
Kajiannya di sini adalah kajian komprehensif mengenai penerapan BERT secara spesifik pada ranah digital public service masih sangat terbatas, sehingga diperlukan tinjauan sistematis untuk memetakan perkembangannya. Lalu selanjutnya, nah di sini di dalam artikelnya di sini ada metodologi SLR-nya, yaitu adalah Systematic Literature Review berdasarkan pedoman PRISMA di tahun 2020 untuk mensintesis literatur secara transparan dan akurat. Lalu selanjutnya di sini kita membahas tentang proses tinjauan sistematis. Apa sih itu proses tinjauan sistematis itu? Nah, proses tinjauan sistematis itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu di sini adalah satu penelusuran, duanya di sini ada penyaringan, tiganya di sini ada analisis kualitas, dan di sini keempatnya yang terakhir adalah sintesis data. Kita akan membahas yang pertamanya dulu. Yang pertama di sini adalah penelusuran. Penelusuran ini adalah pencarian literatur sistematis pada basis data Scopus menggunakan kata kunci yang spesifik di tahun 2022 dan 2026. Dan yang kedua di sini ada penyaringan. Penyaringan itu adalah aplikasi kriteria inklusi yang berdasarkan bidang ilmu, jenis dokumen artikel, dan publikasi open access. Yang ketiga, ada analisis kualitas. Analisis kualitas itu adalah pelaksanaan quality assessment studi yang dilanjutkan dengan tahap ekstraksi data yang terstruktur. Lalu yang keempat di sini ada sintetis data. Sintesis data itu adalah pengolahan temuan melalui pendekatan tematik naratif sintesis untuk menjawab tujuan riset. Nah, di sini ada hasil dari seleksi studinya, ada 189 artikel yang terpilih di sini. Nah, di sini kita membahas dari hasil seleksi studi. Basis data analisis. Basis data analisis itu apa sih? Basis data analisis itu adalah melalui penerapan protokol Prisma di tahun 2020 yang ketat dari ribuan hasil pencarian awal. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan memvalidasi sejumlah dokumen yang berkualitas tinggi. Dan lalu artikel-artikel ini terpilih menjadi fondasi utama dalam memetakan tren metodologi dan merumuskan sintesis komprehensif mengenai efektivitas BERT pada ulasan pemerintah. Nah, lalu temuan utamanya di sini di artikel SLR ini adalah satu, pergeseran paradigma, dan yang kedua ada peningkatan kapasitas teknis. Di sini yang pertama dulu adalah pergeseran paradigma. Apa sih pergeseran paradigma itu? Nah, pergeseran paradigma ini terdapat pergeseran signifikan dalam analisis sentimen ulasan publik. Lalu metode kompensasi seperti Lexion, Bayes, dan SPM ini mulai ditinggalkan, beralih menuju pemanfaatan model transformer dengan BERT sebagai arsitektur yang paling dominan digunakan. Lalu yang kedua di sini adalah peningkatan kapasitas teknis. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas teknis itu? Nah, di sini peningkatan kapasitas teknis itu adalah penelitian terkini menunjukkan tren peningkatan dalam pemanfaatan model BERT multilingual. Selain itu, terdapat fokus kuat pada strategi fine-tuning spesifik domain dan penerapan aspek-based sentiment analysis yang singkat ABSA untuk detail ekstraksi. Lalu temuan utama yang kedua di sini adalah terbagi menjadi dua juga. Nah, di sini yang pertama dulu adalah keterbatasan sektor publik.
Dan yang kedua, ada arah dan peluang riset. Nah, yang pertama ini adalah keterbatasan sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan keterbatasan sektor publik itu? Nah, keterbatasan sektor publik itu adalah terbukti memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Intensitas penerapan BERT pada ranah digital public service ini masih jauh tertinggal jika dikomparasikan dengan ekosistem bisnis dan pemasaran digital di sektor privat komersial. Lalu yang kedua ini adalah arah dan peluang riset. Arah dan peluang riset ini adalah tinjauan yang mengidentifikasi peluang besar untuk mengintegrasikan model BERT dengan Large Language Model LLMS terkini. Selain itu, pengembangan Explainable AI atau disingkat XAI dan analisis sentimen multimodal menjadi area riset masa depan yang krusial. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang implikasi penelitian. Di sini implikasi penelitian itu terbagi menjadi tiga. Di sini ada landasan teoretis, ada acuan praktis, dan inovasi layanan. Yang pertama kita akan membahas yang pertamanya dulu. Di sini ada landasan teoretis. Apa sih itu landasan teoretis itu? Nah, landasan teoretis itu yang menyajikan sintesis komprehensif terkait kemajuan metodologi dan mengidentifikasi celah riset akademis di masa depan. Lalu yang kedua di sini adalah acuan praktis yang menjadi panduan strategi bagi lembaga pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan AI untuk mengelola umpan balik masyarakat. Lalu yang ketiga di sini adalah inovasi layanan. Apa sih inovasi layanan itu? Inovasi layanan itu adalah mendorong terciptanya inovasi layanan publik berbasis bukti yang lebih responsif dan berpusat pada kebutuhan real warga. Mungkin sekian dari presentasi yang saya buat dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus, Bang.